Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Andika dengan NPM 25783168. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang apa itu perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak. Perangkat lunak adalah sekumpulan perintah, program, atau prosedur yang digunakan untuk mengoperasikan komputer serta mengendalikan perangkat keras. Software tidak berbentuk fisik, tetapi berfungsi sebagai otak yang memberi instruksi kepada komputer agar dapat menjalankan tugas tertentu. Jenis perangkat lunak yaitu 1. Sistem operasi. Software dasar yang menghubungkan pengguna dengan hardware, contohnya Windows, Linux, Android, iOS. 2. Perangkat lunak aplikasi. Program yang dibuat untuk membantu pekerjaan manusia secara spesifik, contohnya Microsoft Office, browser, aplikasi edit foto, aplikasi kasir. 3. Perangkat lunak utilitas. Program tambahan untuk membantu memelihara sistem komputer, contohnya antivirus, disk cleanup, file manager. 4. Bahasa pemrograman. Bahasa untuk menulis kode program yang dapat dipahami komputer, contohnya Python, Java, C++, JavaScript. Rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Pengertian rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak adalah proses sistematis yang digunakan untuk merancang, membangun, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak yang berkualitas. Tujuannya untuk menghasilkan software yang efektif, efisien, dapat digunakan, usable, terpercaya, mudah dirawat, dan sesuai kebutuhan pengguna. Tujuan rekayasa perangkat lunak: menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi, mengurangi biaya pengembangan dengan proses yang terstruktur, memastikan software sesuai kebutuhan pengguna, memudahkan perawatan dan mengembangkan file baru, mengurangi risiko kesalahan dalam proses pembangunan software. Tahapan rekayasa perangkat lunak atau SDLC, Software Development Life Cycle. 1. Perancangan atau planning, menentukan tujuan ruangan, lingkup, dan analisis awal kebutuhan. 2. Analisis kebutuhan, mengumpulkan kebutuhan dari pengguna dan mendokumentasikan. 3. Desain, merancang arsitektur sistem berbasis data antarmuka dan alur program. 4. Implementasi, programmer menulis kode berdasarkan desain yang telah dibuat. 5. Pengujian, memastikan software berjalan sesuai fungsi dan bebas dari bug. 6. Development, software dipasang digunakan oleh pengguna. Pemeliharaan, perbaikan bug. 7. Pemeliharaan, perbaikan bug, update fitur, dan peningkatan performa. Model-model pengembangan RPL. Beberapa model umum dalam software engineering. 1. Waterfall model, berjalan tahapnya secara berurutan. Agile model, model fleksibel, pengembangan dilakukan dalam siklus pendek atau sprint. 3. Spiral model, menggabungkan waterfall dan prototyping, fokus pada risiko. 4. Prototype model, membuat model awal prototype untuk mendapatkan feedback pengguna. Topik 2 tentang proses rekayasa perangkat lunak. Pengertiannya: 1. Proses rekayasa perangkat lunak adalah rangkaian aktivitas terstruktur dan sistematis yang dilakukan untuk mengembangkan, pengelolaan, dan memelihara perangkat lunak. Proses ini digunakan agar software yang dihasilkan berkualitas, sesuai kebutuhan, aman, dan mudah dirawat. Tujuannya: proses rekayasa perangkat lunak. 1. Menghasilkan perangkat lunak yang memenuhi kebutuhan pengguna. 2. Memastikan pengembangan software berjalan terstruktur dan terkontrol. 3. Mengurangi risiko kegagalan proyek. 4. Meningkatkan kualitas performa dan keamanan software. 5. Memudahkan perawatan serta mengembangkan di masa depan. 3. Tahapan proses rekayasa perangkat lunak atau SDLC. Berikut proses yang paling umum dipakai dalam pengembangan software. 1. Requirement analysis, tahap paling awal untuk memahami apa yang dibutuhkan pengguna, yaitu 1. Wawancara pengguna, observasi proses kerja, mengumpulkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, membuat dokumen SRS atau Software Requirement Specification. Habis itu sistem desain,
atau perancang sistem, membuat rancangan menyeluruh sebelum coding dimulai. Kegiatannya merancang arsitektur sistem, desain database, desain antarmuka, desain alur proses. 3. Implementation atau coding atau pengembangan. Programmer ini menerjemahkan desain ke dalam pemrograman. Kegiatannya menulis kode pemrograman menggunakan tools dan framework, melakukan unit testing kepada setiap model. 4. Testing atau pengujian, modifikasi bug dan memastikan software berjalan dengan benar. Jenis pengujiannya unit testing, integration testing, system testing, user acceptance testing. Hasilnya software yang stabil, bebas error, dan siap digunakan. 5. Development atau penerapan atau instalasi. Software dipasang pada lingkungan sebenarnya dan mulai digunakan, termasuk penggunaan server, instalasi aplikasi, pelatihan pengguna. Hasilnya software resmi digunakan oleh user. 6. Maintenance atau pemeliharaan, tahap jangka panjang untuk merawat dan meningkatkan software, termasuk perbaikan bug, update fitur, penguatan keamanan, optimasi performa. Hasilnya software tetap bekerja optimal dan sesuai kebutuhan. 4. Mode proses rekayasa perangkat lunak. 1. Waterfall, linear, tahap demi tahap, cocok untuk proyek yang dibutuhkannya stabil. 2. Agile, fleksibel, cepat, dan berbasis iterasi pendek, cocok untuk proyek yang sering berubah. Prototyping, membuat model awal, prototype, untuk umpan balik pengguna. 4. Spiral, pengembangan tahap dengan fokus pada analisis risiko. Topik 3. Analisis dan desain sistem. 1. Pengertian analisis sistem. Analisis sistem adalah proses mempelajari dan memahami sistem yang sedang belajar. Bagaimana sistem bekerja, masalah apa yang terjadi, kebutuhan apa saja yang diperlukan, dan solusi apa yang harus diberikan. Tahapan analisis dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan kebutuhan sebelum sistem baru dirancang. Tujuannya utama adalah memastikan sistem yang dibangun benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Tujuan analisis: 1. Mengidentifikasi permasalahan dalam sistem lama. 2. Menentukan kebutuhan pengguna dan bisnis. 3. Memberikan gambaran jelas mengenai alur kerja. 4. Menentukan spesifikasi sistem baru yang akan dibuat. 5. Menjadi dasar dalam tahap desain sistem. Aktivitas dalam analisis sistem. 1. Studi kelayakan atau mengukur apakah sistem dapat dibuat dari sisi biaya, waktu, SDM, dan teknologi. 2. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, kuesioner, observasi, studi dokumen. 3. Analisis proses bisnis menggunakan alur kerja sistem lama menggunakan bantu seperti flowchart, DVT, atau data flow diagram, BPMN. 4. Analisis kebutuhan atau rekrutmen analisis. Kebutuhan ini dibagi menjadi 2, fungsional dan non-fungsional. Fungsional itu fitur yang harus ada. Non-fungsional itu keamanan, kecepatan, kemudahan pengguna. 5. Spesifik sistem atau RS, System Requirement Special. Verifikasi sistem, dokumen yang menjadi acuan untuk desain dan pengembangan. 2. Pengertian desain sistem atau sistem desain. Sistem desain adalah proses merancang solusi teknis berdasarkan analisis untuk menciptakan sistem baru yang sesuai kebutuhan. Pada tahap ini dibuat rancangan bagaimana sistem yang akan dibangun, mulai dari desain, arsitektur, database, interface, alur data, hingga struktur pemrograman. 2. Tujuan desain sistem: memberi gambaran teknis bagaimana sistem akan bekerja, menjabarkan struktur, data, dan arsitektur sistem secara lengkap. 3. Menjadi pedoman bagi programmer saat coding, mengurangi kesalahan saat pengembangan berlangsung.
Jenis desain sistem yaitu 1. Desain logis, berfokus pada apa yang harus dilakukan sistem tanpa memikirkan teknologi. Contohnya DVD, data flow diagram, ERD, Entity Relationship Diagram. Struktur data, diagram, alur proses. 2. Desain fisik, berfokus pada bagaimana sistem diimplementasikan secara teknis. Contohnya desain database, desain UI atau UX, desain arsitektur sistem, PCB, hardware dan atau software, pemilihan platform, framework dan bahasa pemrograman. 3. Tahapan dalam desain sistem yaitu 1. Desain arsitektur sistem, menentukan komponen utama misalnya server, client, backend, frontend, API, database. 2. Desain berbasis database atau desain menggunakan IRD, relasi antar table, normalisasi, desain antarmuka atau interface. UI atau desain, membuat contoh tampilan aplikasi cukup atau wireframe. 4. Desain proses menggunakan DVD, flowchart atau UML atau use case activity diagram. 5. Keamanan sistem meliputi enkripsi, kontrol akses dan lain-lain. 6. Desain program, menentukan model program, fungsi dan algoritma. Topik 4. Materi tentang SDLC, Software Development Lifecycle. Materinya 1. Pengertiannya, SDLC Software Development Lifecycle adalah proses atau kerangka kerja yang berisi tahapan-tahapan sistematis untuk mengembangkan perangkat lunak. SDLC digunakan untuk memastikan bahwa software yang dihasilkan berkualitas, sesuai kebutuhan, tepat waktu, efisien, dan mudah dirawat. SDLC menjadi pedoman utama dalam dunia rekayasa perangkat lunak. Tujuannya 1. Menghasilkan perangkat lunak berkualitas tinggi, mengurangi risiko kegagalan dalam proyek sistem. 3. Mengatur proses pengembangan agar lebih terstruktur. 4. Menyediakan dokumentasi sistem lengkap untuk setiap tahapan. 5. Memastikan software sesuai kebutuhan pengguna. 6. Memudahkan perawatan dan pengembangan di masa depan. Tahapan 3 yaitu 1. Rekrutmen analisis. Tahapan paling awal di mana seluruh kebutuhan pengguna dikumpulkan dan dianalisis kegiatannya adalah wawancara pengguna, observasi proses kerja, analisis dokumen, menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Sistem desain. Pada tahap ini dibuat perancangan sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dianalisis. Meliputi desain arsitektur sistem, desain database, desain UI atau UX, diagram proses, desain keamanan. Outputnya blueprint sistem lengkap untuk programmer. 3. Implementation atau coding. Programmer ini mulai menulis kode sesuai desain sistem. Kegiatannya membuat modul aplikasi, integrasi antar modul atau unit testing. 4. Testing atau pengujian. Pengujian dilakukan untuk memastikan software bebas dari bug dan sesuai kebutuhan. Jenis-jenis testingnya unit testing, integration testing, system testing, user. Outputnya software yang stabil dan siap digunakan. 5. Development. Software dipasang dan dijalankan pada lingkupan pengguna, meliputi instalasi aplikasi, penggunaan server, training pengguna, dokumentasi pengguna. Outputnya software resmi digunakan oleh user. 6. Maintenance. Tahap ini berlangsung seumur hidup sistem, meliputi perbaikan bug, update fitur, peningkatan keamanan, optimalisasi performa. Outputnya software tetap berjalan stabil dan sesuai kebutuhan. Topik 5. Materi tentang rekayasa perangkat lunak, programmen terstruktur. Pengertian. 1. Pengertian RPL. Rekayasa perangkat lunak adalah
disiplin ilmu yang membahas metode teknik dan alat untuk merancang pembangunan, mengembangkan, menguji, dan memelihara perangkat lunak secara sistematis, terukur, dan terkontrol. RPL fokus pada kualitas software, proses pengembangan, dokumentasi dan pemeliharaan, efisien dan aktivitas pembuatan software. Tujuan RPL menghasilkan software yang berkualitas tinggi, memastikan software sesuai kebutuhan pengguna, meminimalkan biaya pengembangan, mengurangi risiko kegagalan sistem, menyediakan proses yang terstruktur, memudahkan perawatan dan mengembangkan kelanjutan. Ruang lingkup RPL, analisis kebutuhan, perancangan sistem, pemrograman, pengujian, dokumentasi, atau pemeliharaan. Kesimpulannya, rekayasa perangkat lunak memastikan sistem dibuat dengan proses yang baik, sedangkan pemrograman terstruktur memastikan kode ditulis secara terapi, jelas, dan sistematis. Keduanya adalah fondasi utama dalam pembuatan aplikasi modern. Topik 6, materi tentang rekayasa perangkat lunak, pemrograman berorientasi objek. 1. Pengertian pemrograman berorientasi objek atau OOP. Pemrograman berorientasi objek adalah paradigma pemrograman yang memodelkan sistem sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Setiap objek memiliki atribut, data, dan metode perilaku sehingga lebih mudah untuk mengolah program yang besar dan kompleks. OOP berfokus pada presentasi dunia nyata, modularitas, reusability, kemudian pemeliharaan. 2. Konsep dasar OOP. 3. Keunggulan OOP dalam rekayasa perangkat lunak. 4. OOP dalam rekayasa perangkat lunak atau software engineering. Topik 7, materi tentang 7 UML. Materi lengkap. Topik 7 tentang 7 UML. UML atau Unified Modeling Language adalah bahasa standar yang memudahkan merancang dan mengimplementasikan sistem berbasis objek. UML membantu memahami bagaimana sistem bekerja sebelum diimplementasikan. Model-model UML dibagi menjadi struktural diagram dan behavioral diagram. 1. Use case diagram. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antara pengguna, aktor, dan sistem. Fungsinya menjelaskan kebutuhan sistem dari sudut pandang pengguna, memberikan gambaran awal apa saja yang dilakukan oleh sistem. Terus elemen pentingnya itu ada aktor atau pengguna, use case itu fitur, sistem, boundary, relationship, include, instead, dan generalization. Activity diagram. Activity diagram menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis dalam sistem. Fungsinya 1. Menjelaskan langkah demi langkah proses. 2. Menunjukkan aktivitas paralel, percabangan, dan keputusan. Habis itu ada elemen, yaitu activity kegiatan, decision atau percabangan, message, forward, and join, start dan end point. 3. Sequence diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara objek berdasarkan waktu. Fungsinya menunjukkan urutan pesan, message atau antar objek, menjalankan bagaimana proses terjadi secara kronologis. Elemennya aktor, objek atau lifeline, message atau dan aktivator. 4. Kelas diagram. Diagram paling penting dalam OOP yang menggambarkan struktur kelas, atribut, metode, dan hubungan antara kelas lain. Fungsinya menjelaskan desain database dan kode program, menampilkan bagaimana objek berhubungannya. Hubungan atau relationship, association, aggregation, procession, intertension, multiplicity. 5. Stage match diagram menjelaskan perubahan status suatu objek berdasarkan suatu
kondisi dan event. Fungsinya cocok untuk objek yang memiliki banyak kondisi atau status. Elemennya status, transition, event trigger, entry, exit, atau action. Komponen diagram struktur yang menjelaskan komponen titik dari sebuah sistem. Fungsinya itu menunjukkan bagaimana modul saling berhubung, biasanya digunakan untuk arsitektur software. Elemennya komponen, interface, dependency. 7. Deployment diagram menjelaskan menempatkan fisik komponen pada hardware atau server. Fungsinya menjelaskan arsitektur sistem saat dijalankan runtime. Digunakan untuk aplikasi client server, cloud, and microservice. Elemennya node, activate, connection. Sekian saja materi yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf kalau ada salah kata atau materi yang kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.